Kalau bahasa kawan kemarin apa, MSC, mantan siswa COVID gitu kan. Maksudnya penderita COVID ya. Ngobrol inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun kembali bersama saya Hanifah Zara di ICT Pringsewu dalam acara Ngopi Ngobrol Inspiratif bersama Pak Fauzi, tokoh pendidikan sekaligus Wakil Bupati Pringsewu. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kayaknya kira-kira ini sibuk terus nih Pak. Iya. Kalau boleh tahu sibuknya apa nih Pak? Baik, terima kasih. Kebetulan dalam waktu 1 bulan ini ya saya melakukan pengobatan, bahkan ya, isolasi ya, karena terkena COVID, sehingga dibutuhkan waktu pengobatan dan istirahat. Bahkan sampai sekarang pun saya melakukan proses rehabilitasi agar efek daripada COVID tadi bisa tuntas. Itu sudah gambaran. Iya, soalnya juga katanya dengar-dengar nih kalau misalkan Pak Fauzi ini kena gitu COVID gitu. Iya. Kalau boleh tahu awal mulanya bisa kena COVID itu gimana Pak ceritanya? Apalagi pekerjaan di luar gitu? Saya mungkin karena kita nggak pernah tahu ya kena COVID itu di mana. Ya, nggak kelihatan juga. Iya. Saya waktu itu mungkin 1 minggu saya merasa nggak fit, sehingga saya berpikir untuk istirahat. Tapi pada saat istirahat tersebut mungkin saya ada kegiatan yang saya hadiri, bertemu dengan beberapa orang yang mungkin mereka dari luar Lampung. Saya berpikir mungkin itulah istilahnya gitu ya, yang penyebab. Tapi ini baru kemungkinan karena kita nggak tahu komunikasi kita. Karena saya sudah merasa dalam waktu 1 minggu saya itu melakukan istirahat total karena merasa badan tidak enak. Pada setelah saya adakan pertemuan itu, nah itulah mulai juga terasa suhu tubuh ya, karena kita di tensi, kemudian kita ukur suhu, loh ini kok meningkat. Nah, meningkat tersebut akhirnya kita coba main rapid dulu gitu ya, kita tes. Ya ternyata setelah berikutnya ya dinyatakan positif. Itu setelah pertemuan atau nunggu berapa hari dulu gitu Pak baru kerasa sakitnya nggak enak badannya? Setelah beberapa hari pertemuan. Setelah beberapa hari pertemuan, akhirnya saya merasa demam, suhu panas, dan akhirnya kita ke dokter. Oh iya Pak, ini Bapak diindikasikan COVID, kata dia kan. Karena memang kita tes antigen juga strip B2, sehingga Bapak lebih baik dirawat saja, kata dia. Ya sudah, akhirnya kita ikuti petunjuk dokter tersebut. Berarti sekarang udah sembuh ya Pak ya? Alhamdulillah, iya. Termasuk gejalanya Bapak tadi panas dingin gitu? Iya, jadi panasnya suhunya di atas 39, bahkan sampai 40 waktu itu ya. Suhu itulah mungkin salah satu indikator ya yang perlu ditindaklanjuti. Ada hal-hal lain dengan yang berwenang ya, berwenang itu pihak dokter ataupun pihak laboratorium. Saya waktu itu setelah dokter bilang kayaknya Bapak positif perlu dirawat, saya melakukan swab ke salah satu rumah sakit swasta yang bisa cepat. Jadi swab pagi, sore sudah tahu hasilnya. Di Bandar Lampung? Di Bandar Lampung ada rumah sakit swasta yang bisa swab pagi, sore udah. Ya sudah, akhirnya sambil berjalan saya masuk rumah sakit, salah satu rumah sakit, nanti sore hasilnya udah ada. Ya sudah, akhirnya mereka mau terima dan sore sudah kelihatan hasilnya bahwa saya positif COVID dan tindakan insya Allah cepat saat itu. Kalau yang tahu isolasinya berapa lama Pak? Itu di rumah sakit ya Pak? Iya, saya langsung masuk ke rumah sakit. Perawatan saya lebih kurang pas saya pulang itu hari ke-12. Hari ke-12 saya disarankan, udah Bapak boleh pulang, Bapak boleh isolasi mandiri di rumah. Tapi Bapak, saran saya kata dokter waktu itu, siapkan
oksigen di rumah. Karena susah nafas gitu ya Pak. Nah, saya merasa sebenarnya tidak terlalu susah. Saya dalam waktu 1-2 hari saya santai, tidak pakai oksigen di rumah. Saya merasa saya bisa bernafas. Tetapi saya langsung konsultasi sama dokter paru yang ada di Pringsewu. Dia sarankan, Pak Fauzi, saran saya Bapak tetap gunakan oksigen. Karena tujuannya untuk cepat membenahi paru-paru Bapak. Dari situlah saya langsung banyak, bahkan tidur pun saya gunakan oksigen. Karena katanya untuk memperbaiki paru-paru saya. Dikasih obat saya, kemudian ya akhirnya saya periksa lagi, ronsen lagi. Alhamdulillah, ronsen ke dokter paru itu udah mulai ada perubahan yang cukup signifikan. Alhamdulillah. Jadi wah tinggal sedikit Pak, kata dia kan. Jadi kita masuk rumah sakit, ronsen, hari ke-7 ronsen atau hari ke-8. Nah itu dari pertama ke yang kedua itu malah bertambah. Tetapi pas ketiga setelah mendapat obat dari dokter paru, alhamdulillah. Nah ini Pak, lihat kan sudah menghitam kembali, yang putihnya tinggal sedikit lagi. Nah di situ, sehingga saya mengharapkan dan sharing saja bagi siapa saja yang, kalau bahasa kawan kemarin apa, MSC, mantan siswa COVID gitu kan. Maksudnya penderita COVID ya. Jadi mantan siswa COVID itu kita sharing, berbagi bahwa jika pada saat kita terkena COVID dan terserang pernapasan, berarti paru-paru kita. COVID-nya mungkin kita udah selesai karena dinyatakan negatif, berarti kita udah selesai. Tetapi paru-paru kita itu belum. Maka saran saya, ayo berobat ke dokter paru, di ronsen biar kelihatan. Karena ada pasien-pasien lain atau mantan siswa COVID setelah dinyatakan positif pulang isolasi mandiri. Isolasi mandiri kan cuma dikasih vitamin, bukan untuk ngobati paru-paru ya secara nyata gitu ya. Mungkin vitamin ada, ini untuk paru dikit kata dia. Tetapi saran saya berobat ke dokter paru, lakukan ronsen lagi sehingga bisa dinyatakan gimana paru-paru kita. Karena kan katanya bahwa COVID itu menyerang paru-paru, terutama yang menderita COVID kelas sedang dan berat. Maksudnya yang menyerang pernapasan. Kalau hanya menyerang rasa, bau, ya mungkin insya Allah, dan tidak ada sesak, itu tidak ini. Tetapi bagi yang sesak, yang disuruh pakai oksigen, berarti pakai oksigen lagi supaya paru-parunya bisa cepat membaik. Bahkan saya sarankan untuk berobat ke dokter paru sampai dengan dokter paru menyatakan bahwa itu bagus. Saya setelah ke dokter paru dikasih obat lagi, artinya setelah di ronsen dikasih obat lagi, bahkan disarankan ke dokter radiologi paru, rehabilitasi paru. Artinya pas saya datengin di sana, di salah satu rumah sakit swasta di Bandar Lampung, ya dilihat sama dia dan disuruh dilakukan gerakan-gerakan yang bagaimana bisa membuat paru-paru kita bagus. Misalnya gerakan pernapasan, bagaimana bernapas yang baik. Saya kemarin di sana disuruh bernapas isap dengan hidung, dikeluarkan dengan mulut. Kita hisap hidung kita dan udaranya, oksigen kita sebanyak-banyaknya, kemudian keluarkan pelan-pelan melalui mulut. Gerakan seperti senam. Mungkin waktu senam dulu kita tidak sadar apa yang harus kita lakukan. Misalnya gerakan begini, itu sambil kita menghirup paru-paru terus gitu, kemudian kita keluarkan melalui mulut. Nah ini suatu gerakan yang bisa membesarkan paru-paru kita. Artinya paru-paru bisa berkembang. Seperti ini juga bisa kita sedot, kemudian kita keluarkan pelan-pelan. Ini kalau kita ikut senam mungkin nggak perhatian itu, karena kita tidak tahu. Kadang
kadang kalau ikut senam juga cuman gerakan doang gitu. Pernapasannya kita nggak pelajari. Ya, ini berbagi pengalaman supaya ada dampak gitu ya. Kemudian memang bagi pasien COVID pada saat kena juga, setelah saya lihat-lihat di YouTube, pada saat menderita itu nggak boleh harus tidur, nggak boleh tidur aja di sana. Boleh gerakan jalan, mengelilingi kasur aja, terus begitu. Karena itu akan berdampak bagi lain-lainnya. Saya pada saat rehabilitasi ke sana melakukan gerakan begini misalnya, kayak sepeda tangan itu selama 20 menit, terus diukur lagi, terus dilatih meniup, sedot, tiup, itu juga melatih. Jadi nggak cuma tidur ya Pak ya? Nggak bisa. Kemudian sekarang saya pada saat ke salah satu rumah sakit melakukan rehabilitasi, Bapak boleh jalan selama 10 menit dulu untuk sementara. 10 menit pergi, 10 menit pulang. Atau kalau Bapak treadmill yang terendah dulu, silakan. Artinya disuruh mulai bekerja, suruh mulai beraktivitas. Nah, itu satu gambaran saya pikir. Sehingga banyak kesalahan kita bahwa paru-parunya tidak diperhatikan. COVID-nya mungkin sudah sembuh karena kita sudah dinyatakan positif, tapi paru-parunya itu belum selesai setelah kita dinyatakan negatif dari COVID. Maka saran saya bagi MSC tadi, mantan siswa COVID, ya, agar melaksanakan pemeriksaan parunya. Bagaimana parunya? Setelah di ronsen akan kelihatan. Nggak bisa kira-kira. Kalau memang clear, alhamdulillah. Cuman kalau masih, ya kan nanti akan berdampak lama bagi MSC tersebut. Berdampak bagi aktivitas, dia tidak bisa bekerja keras karena napasnya, paru-parunya terganggu. Maka diselesaikanlah. Silakan. Jadi biar tuntas efek daripada penderita COVID yang menyerang pernapasan berarti paru-paru. Nah, paru-parunya ini tolong menjadi perhatian. Waktu Pak Fauzi dinyatakan COVID, itu apakah keluarga juga diisolasi atau pas lagi tidak ketemu gitu Pak? Jadi ya, kebetulan istri saya juga positif. Tetapi karena ibu ini sudah divaksin yang kedua, jadi positifnya itu paling 3 hari udah selesai. Maka bagi yang takut-takut divaksin, harus divaksin itu. mau disuntik 2 kali, ya kan, suruh 2 kali kan di kiri, apa mau disuntik terus? Kalau sudah menderita COVID, wah ini saya agak bengkok ini, disuntik sehari itu minimal 3 kali. Ayo, tinggal dipilih aja dia mau suntik yang mana. Belum suntik melalui infus. Ini pengencer dahak katanya. Ini untuk pengencer darah. Ini untuk lambung. Wah, ini 3 suntikan berarti kan? Plus di sini 1. Sehari 3 kali. Nah, ayo, mau takut mana? Takut divaksin cuman disuntik sekali, kemudian berikutnya sekali lagi, selesai. Dan efeknya seperti istri saya tadi, kalau kena COVID, artinya setelah divaksin itu bukan berarti nggak bisa kena COVID. Bisa kena COVID, cuman cepet ngelawan. Buktinya istri saya 3-4 hari udah beres. Langsung di swab, hari ke-4 swab, hari ke-5 swab negatif semua. Selesai istri saya. Dan paru-parunya juga aman. Periksa sama dokter paru, saya ajak ya sekalian. Ronsen nggak ada, beres. Nah, itu satu hal manfaat daripada vaksin COVID. Ayo, semangat. Penasaran nih Pak pertanyaannya. Kalau misalkan pasien COVID itu, apakah satu pasien itu satu kamar atau satu kamar itu banyak banget pasiennya Pak? Iya, kalau saya ya satu kamar satu pasien gitu ya. Tapi ya memang kan kalau saya sama ibu ada yang
connecting door ya istilahnya, bisa sambil ini gitu. Sehingga yang agak rawan itu memang kalau pasiennya yang sudah berusia cukup tua, karena cukup menderita, karena harus diinfus, harus dikasih oksigen. Nah, bagi yang sudah lemah, bagaimana dia mau kamar mandi, bagaimana dia mau mandi, itu juga satu hal. Ayo kita lindungi keluarga kita, terutama yang sudah berusia. Atau kalau sekarang ini sedang vaksin untuk lanjut usia, untuk manula, ayo buruan. Mbah kita ataupun siapa kita, ayo buruan divaksin. Daripada nanti kena, karena kebanyakan kan yang meninggal dunia gara-gara COVID adalah orang yang berusia lanjut. Ya mungkin karena dari sisi pernapasan juga agak repot juga ya. Nah itu dia, repot dia untuk menuntaskannya. Dia nggak tahu. Kan pada saat kasih oksigen itu dia nggak tahu ini keluar nggak oksigennya. Nah, apalagi habis nggak nih oksigennya, kan kurang tahu. Nah itu gambarannya. Waktu Pak Fauzi ini kena COVID, pastinya banget ini menghambat pekerjaan Pak. Iya. Nah, apakah tetap bekerja tapi lewat Zoom atau menyuruh asisten Bapak untuk memperlancar pekerjaan yang Bapak? Insya Allah. Jadi yang pasti begini, pada saat terkena COVID, buang dulu pemikiran yang lain-lain. Kerja pun tidak usah dipikirkan dulu. Fokus daripada penyembuhan. Jadi selama 2 minggu, bahkan 3 minggu saya tidak saya minta doa. Untuk siapapun ya mohon doanya. Ingat, pasien COVID itu tidak berpantang ya istilahnya. Jadi kalau nanti kita dengar kawan kita kena COVID, menurut saya boleh ditanya, kamu mau makan apa? Mau makan mie ya? Mau makan, kasih aja. Karena dia tidak ada pantangan. Justru itu kan salah satu wujud perhatian kita. Kan dia nggak minta yang gede-gede. Ya misalnya dia mau kebab, katanya ya udah kirim kebab. Dia mau nasi goreng, kirim nasi goreng. Ya, karena nggak ada pantangan. Buat dia enjoy dengan ya mungkin dulu saya pernah baca pasien COVID sembuh gara-gara dia nonton yang lucu-lucu. Mungkin dia nonton stand up komedi aja. OPJ dia nonton, sehingga ketawa-ketawa. Nah itu akan meningkatkan imun tubuh. Ayo bersama-sama saya mengajak bagi yang merasa belum divaksin, tolong jaga kesehatan. Bagi yang lemah, misalnya lagi flu, merasa lagi kurang sehat, istirahat saja di rumah terlebih dahulu. Mungkin minum vitamin, makan yang sehat, tidur, insya Allah nanti cepat sembuh. Karena itu salah satu wujud perlawanan kita terhadap virus COVID. Perasaan Pak Fauzi waktu kena COVID itu gimana? Pasti kayak rasa takut atau deg-degan? Jadi yang pasti pada saat kena COVID itu sebenarnya ya kita sudah masuk ke angka kepasrahan lah. Nggak bisa lagi kita berharap, wah ini kayaknya saya bakal sembuh. Nggak bisa. Boleh kita harus bertekad gitu ya. Tetapi ya bersemangat harus, tetapi ya memang lebih berbahaya ya karena COVID. Maka saran saya kalau bisa vaksin, ayo vaksin duluan, lebih cepat lebih bagus. Minta motivasi dong Pak untuk yang mungkin yang lagi kena COVID, lagi nonton video ini, bisa motivasi untuk yang lagi kena COVID. Baik, kepada rekan-rekan yang sedang menderita COVID, saran saya pertama nggak usah dipikirin tentang kerjaan, semangat untuk kesembuhan itu harus ya berdoa terus minta, karena kita nggak tahu. Kemudian ya pasrah saja lah, suntik kata kita kan. Tetapi seperti saya lihat di TV-TV itu disarankan bahwa kita nggak boleh tiduran aja di sana, karena nanti pengaruhnya banyak. Ya suruh bangun, bisa mandi. Kalau saya tiap hari kita harus mandi, kalau enggak ya kurang bagus juga bagi kita. Kemudian yang berikutnya bahwa kita setelahnya itu yang berbahaya. Saya pikir setelah dinyatakan negatif, nantinya isolasi mandiri di rumah,
Kalau kemarin kena pernapasan, ayo siapkan oksigen di rumah. Gunakan oksigen di rumah. Pola hidup sehat, rehabilitasi paru-paru kita. Insya Allah nanti dampak-dampaknya bisa kita perkecil bagi kehidupan kita. Mungkin pesan untuk masyarakat biar lebih memperhatikan protokol kesehatan. Baik, bagi warga masyarakat, kita tidak pernah tahu kita bisa kena COVID di mana. Tetapi yang kita tahu kalau kondisi badan kita tidak sehat, itu yang pasti. Sehingga ya bisa-bisa saja kita terkena, tetapi mudah-mudahan kalau kondisi badan kita sehat, kita bisa melawan. Sehingga bagi yang merasa badannya tidak sehat, jangan beraktivitas di luar atau bisa melakukan pertemuan dengan siapa saja. Karena itu bisa menjadi salah satu pintu masuk bagi COVID menyerang kita semua. Kalau bisa jangan deh, jangan sampai dirawat karena sakit COVID, karena ada dampak-dampak lainnya. Itu. Mungkin lebih diperhatikan juga untuk memakai masker gitu ya Pak. Nah, salah satu penularannya karena emang menggunakan masker. Kan kita nggak tahu pada saat makan kita nggak gunakan masker. Pada saat makan-makan, yuk kita lagi makan, kita nggak pakai masker. Nah, disitulah mungkin hal-hal yang itu bisa terjadi. Apalagi di ruangan atau di orang tersebut dari luar daerah. Nah, kita nggak tahu gitu. Nah, sehingga mari kita yang menjaga itu tadi, terutama bagi yang merasa badannya nggak sehat, kurang tidur, udah agak-agak flu katanya, udah badan-badan nggak sehat, istirahat. Lebih baik di rumah saja. Nanti saat fit ketemu, ya mudah-mudahan kita terhindar dari virus COVID-19. Pertanyaan terakhir Pak untuk menutup obrolan kita pada siang hari ini, minta pesan dan kesan dong Pak untuk acara hari ini. Baik, terima kasih. Mari bersama-sama terus kita semangatkan ya, memberikan semangat bagi siapa saja. Semangat yang sekarang kan memberikan semangat bagi orang yang sedang menderita atau menderita COVID, ataupun bagi siapa-siapa yang bisa mengambil langkah andai kata terkena COVID. Yang pasti bahwa program ini diselenggarakan untuk memberikan manfaat. Berbuatlah walaupun hanya kecil, tapi itu adalah perbuatan. Daripada menghayal besar berbuat, tetapi hanya sebuah hayalan. Terima kasih ya Pak sudah menyempatkan waktunya. Semoga Pak Fauzi dan keluarganya sehat selalu. Amin, amin. Ayo, salam sehat dan jangan lupa bahagia. Oke. Demikian obrolan kita pada siang hari ini bersama Pak Fauzi. Saya Hanifah Zara dari ICT SDM Pring Sewu. Selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum. Ngobrol inspiratif.